Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, good morning. How are you today? Oke, kembali lagi pembelajaran tematik bersama Miss Nur ya. Oke, sebelum ke pembelajaran hari ini, kita akan membahas dulu pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, tentang apakah itu? Tentang manfaat keberagaman individu. Masih ingatkah manfaat keberagaman individu itu ada apa saja ya? Ya, betul. Manfaat keberagaman individu itu adalah dapat menumbuhkan rasa toleransi, dapat mengenal karakteristik orang lain, memupuk keharmonisan, memupuk kebersamaan, dan mempererat persaudaraan ya. Tetap diingat ya. Okay, next to the material for today. We will learn about recycling living things, yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup. Pembahasan materi untuk hari ini, yang pertama daur hidup hewan, yang kedua daur hidup tumbuhan, dan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Baik, materi pertama yaitu daur hidup hewan. Daur hidup hewan yaitu tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Tahap perubahan yang dialami makhluk hidup. Perubahan yang dialami oleh makhluk hidup yaitu terbagi dua. Ada tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Anak-anak, apakah masih ingat apa itu metamorfosis? Ya, betul. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak netas sampai menjadi hewan dewasa. Baik, yang pertama Miss akan menjelaskan daur hidup tanpa metamorfosis. Pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Contohnya pada hewan ayam, kucing, kambing, burung, ikan, dan banyak lagi hewan lainnya. Miss ambil contohnya pada hewan ayam ya. Oke, ayam dia berkembang biak dengan cara bertelur. Telur dia membutuhkan harus dierami selama kurang lebih 21 hari. Setelah telur ayam dierami, maka telur ayam akan menetas dan menjadi anak ayam yang bulunya lembut. Selama anak ayam dia masih bulunya lembut. Kemudian dia menuju ayam dewasa dan bulunya akan berubah menjadi bulu yang keras, seperti induknya. Setelah dewasa, ayam akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Nah, itulah daur hidup tanpa metamorfosis yang Miss ambil contohnya pada ayam. Nah, berikutnya jenis daur hidup dengan metamorfosis terbagi kepada menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Dan metamorfosis tidak sempurna itu bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, itulah perbedaan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna. Contohnya pada kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan banyak lagi hewan lainnya. Baik, Miss akan jelaskan satu contoh hewan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu berawal dari telur. Telur kupu-kupu biasanya hinggap di dasar dedaunan. Kemudian, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat, dan ulat memakan dedaunan. Kemudian, ulat akan mengeluarkan semacam benang sutra
dapat menempel di daun atau di batang. Setelah itu, telur akan melepaskan kulitnya dan berubah menjadi kepompong. Kepompong memiliki kulit yang keras. Setelah melewati masa kepompong, dia akan menetas dan berubah menjadi kupu-kupu. Itulah contoh daur ulang hidup metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Selanjutnya, kita akan membahas contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewannya yaitu pada capung, kecoa, belalang, dan banyak lagi hewan lainnya. Nah, di sini Miss ambil contoh daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Tahukah kalian, daur hidup pada belalang diawali dengan telur. Kemudian telur ini akan menetas dan menjadi belalang kecil yang mirip dengan belalang dewasa. Kan tetapi, belalang muda dia tidak memiliki sayap. Kemudian, belalang muda dia akan berganti kulit beberapa kali, sehingga dia akan berubah menjadi belalang dewasa. Nah, ini merupakan tahap telur, nimfa 1, nimfa 2, dan belalang dewasa. Nah, itulah daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang daur hidup tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami daur hidup. Sebagian besar daur hidup tumbuhan berasal dari biji. Daur hidup tumbuhan berawal dari biji. Biji akan tumbuh dengan baik jika jatuh ke tanah yang lembab. Nah, biji ini akan menyerap air sehingga kulitnya akan pecah. Kemudian di dalam biji ini akan keluar akar dan menjadi tunas. Kemudian menjadi tahap kecambah. Kecambah akan mengalami pertumbuhan menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan yang memiliki daun, dia dapat melakukan fotosintesis. Masih tahukah kalian apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan muda akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa nantinya akan menghasilkan bunga dan biji. Biji akan jatuh ke tanah yang lembab dan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itulah daur hidup pada tumbuhan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang daur ulang hidup hewan dan tumbuhan. Keberadaan hewan dan tumbuhan perlu kita lestarikan agar tidak punah. Nah, cara melestarikan hewan dan tumbuhan yaitu 1. Melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Pelestarian dapat dilakukan secara in situ, dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu cagar alam. Pelestarian juga dapat dilakukan secara ex situ, dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu tempat penangkaran. Yang kedua, mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.